Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk pasukan Musbil 14 kelas. Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Dewi ya di pembelajaran tematik muatan IPA. Tema 4, subtema 3, KD 3.6. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Nah, bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba membahas berbagai sumber energi alternatif penghasil energi listrik dan berbagai macam manfaat dari energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu energi alternatif? Iya, benar sekali. Energi alternatif biasa disebut dengan energi terbarukan, yang merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif itu bebas polusi. Nah, sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Berikut ini contoh sumber energi alternatif, antara lain sinar matahari atau energi surya. Kemudian ada arus air, angin, ombak laut, panas bumi. Lapisan bumi itu terdiri dari struktur kerak bumi, mantel bumi, inti bumi bagian luar, lalu inti bumi bagian dalam, dan energi biomassa. Energi biomassa ini adalah energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup, seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Pada pembangkit listrik biomassa, limbah kayu atau limbah lainnya tadi itu dibakar untuk menghasilkan uap. Kemudian, uap tersebut akan memutar turbin yang terhubung dengan generator yang dapat pula mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Tahukah kalian, di negara-negara maju, salah satunya Jerman, pembangkit listrik energi biomassa telah menyumbang sekitar 12,5% untuk pasokan listrik negaranya. Energi biomassa di negara tersebut itu berasal dari kotoran hewan ternak ataupun limbah kayu yang mereka olah menjadi pelet. Pelet merupakan butiran sebesar pil yang mengandung serbuk bahan organik yang dipadatkan. Bahan organik yang digunakan dalam energi biomassa dapat kita peroleh dari mikroorganisme. Untuk membuktikannya, yuk kita lakukan percobaan berikut. Percobaan energi biomassa sederhana. Pada percobaan ini, kita memerlukan ragi yang mengandung mikroorganisme karena dapat memfermentasikan bahan organik. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Alat dan bahan. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut.
bahan yang kita butuhkan ada botol besar ukuran 1,5 liter ya, kemudian gula pasir 1 sendok makan, lalu ada 1 buah balon karet biasa, balon tiup ya, kemudian ada 1 sendok ragi ya. Lalu ini air hangat. Nah, berikutnya kita masukkan gula pasir ke dalam botol. Harusnya pakai corong ya, kalau ada corong pakai corong lebih mudah. Kemudian kita tuang lagi raginya, yang tadi 1 sendok ya, semua takaran 1 sendok. Seperti ini. Lalu tutup mulut botol ini seperti ini, tutup. Kita lihat perubahannya. Sekarang kalian coba bereksperimen juga ya. Tata caranya ada di buku tematik terpadu 6D halaman 94. Nanti kalian coba ya di rumah dengan takaran 2 sendok ragi dan 3 sendok gula pasir. Oh iya, untuk airnya usahakan hingga setengah tinggi botol ya. Energi matahari sebagai sumber energi terbarukan akan selalu memberi manfaat bagi kehidupan. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Baik, ada yang masih ingat apa itu konduktor? Benar, konduktor itu adalah bahan penghantar panas atau penghantar listrik. Panel surya tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit energi dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik dari PLN sekitar 60%. Nah, panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, di mana sel-sel surya pada panel surya tersebut juga disebut sel fotovoltaik. Foto berarti cahaya dan volta yang berarti listrik. Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sekumpulan sel surya yang terhubung secara elektrik dan dikemas ke dalam bingkai disebut dengan panel surya.
Semakin banyak panel surya yang dihubungkan, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Berikut ini cara kerja dari panel surya. Cahaya matahari mengenai panel surya. Kemudian panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Nah, arus yang dihasilkan menuju solar charge controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter. Nah, inverter mampu mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik searah DC itu dari baterai, dan arus listrik bolak-balik ke AC itu dari inverter, dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Panel surya pada kamera pengintai atau CCTV. Panel surya pada mesin kalkulator yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyimpannya di baterai. Panel surya pada lampu penerang jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Manfaat panel surya lainnya pada penyimpan daya atau power bank biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik. Selain panel surya, energi matahari juga dapat digunakan pada oven tenaga surya, di mana prinsip kerja oven ini hampir sama dengan panel surya, yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Namun, perbedaannya dengan panel surya adalah oven atau pemanas ini menggunakan aluminium foil atau disingkat dengan ALFO. Nah, energi panas yang terkumpul ini akan menjadi sumber panas yang akan memanaskan bahan makanan. Prinsip kerja oven tenaga surya. Pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak ya. Kemudian yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari pelat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap pelat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. 4. Pasanglah setiap pelat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 40 derajat. Lalu gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap pelat ya, pemantul agar posisinya stabil. Lalu pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Dan terakhir, simpan panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini
di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung ya, di waktu terik siang hari. Oke? Setelah itu, kita bisa lihat deh hasilnya. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan materinya. Oke, kita akhiri ya. All say alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.